Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, melalui halaman resmi media sosial Pondok Pesantren Harapan Ar-Risalah, siang ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Taqrib. Seperti biasa, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Syekh Al-Qadhi Abi Syuja', kepada Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, kepada para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para masyayikh, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Tawi iki iku ana fasal suwiji. Wa kullu ma'i'in utawi saben-saben perkara kang cuwer. Kharaja kang metu apa kullu ma'i' minas sabilaini saking dalan loro iku najisun najis illal maniyya kejaba mani. Pasal ini menjelaskan tentang najis-najis dan tata cara menghilangkannya. Disebutkan wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Setiap perkara cair itu tidak keras, artinya yang keluar dari kubul dan dubur itu hukumnya najis kecuali mani, kecuali mani atau sperma. Baik sperma itu nanti manusia, sperma dari manusia ataupun sperma dari hewan. Hewan kecuali anjing dan babi. Kalau mani atau sperma anjing dan babi tetap najis. Tapi kalau sperma misalnya sperma sapi, sperma kuda, sperma kambing itu tidak najis. Wa ghuslu jami'il abwali utawi basuh sekabehane pira-pira uyuh wal arwasi lan pira-pira tai utawa telek iku wajib illa baulas sabiyyi kejaba uyuhe bocah cilik alladzi rupane asobi lam yakul kang durung mangan sapa asobi atau ama ing panganan. Kemudian membasuh semua atau segala bentuk air kencing ataupun tahi hukumnya wajib. Wajib di sini maksudnya ketika hendak digunakan untuk beribadah, sholat misalnya, itu kan harus suci dari hadas dan najis, dan makanya air kencing dan tahi-tahi itu wajib dibasuh. Makanya ketika di bab istinja, hukum istinja atau cebok itu hukumnya wajib. Nah, di sini juga nanti misalnya tempat digunakan untuk sholat ada sisa ompol di situ, maka itu wajib dibasuh atau dibersihkan. Nah, cara membersihkannya dengan cara membasuh agar suci. Kecuali nanti air kencing ada pengecualiannya, air kencing anak kecil yang belum makan apa-apa kecuali air ASI, air susu ibu. Nah, maka air kencing dari anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa itu nanti tidak perlu dibasuh, cukup diperciki air saja. Nah, ini redaksinya fa'innahu mongko sak temene
baula sobi iku yathuru bisa suci apa baula sobi birasyil mai kelawan nyipratake banyu. Kelawan nyipratake banyu. Alaihi ing atase baula sobi. Nah, ini kalau air kencingnya anak kecil, bayi kecil yang belum makan apa-apa kecuali hanya makan ASI, nanti cukup diperciki dengan air hingga merata. Tidak perlu ada basuhan yang mengalir. Wala yu'falan ora den ngapura apa an syai'in suwiji-wiji minan najasati bayane pira-pira najis. Illal yasiru, atau cara bacanya begini, wala yu'falan ora den ngapura an syai'in saking suwiji-wiji minan najasati bayane pira-pira najis apa, nah ibul fa'ilnya di situ, apa illal yasiru kejaba perkara kang sithik minad dami saking getih wal qayhi lan nanah. Atau cara bacanya begini, wala yu'fa opo an syai'in minan najasati illal yasiru kejaba rupane kejaba perkara kang sithik minad dami wal qayhi. Begitu juga bisa. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiru. Najis itu tidak bisa dimakfu atau dimaafkan. Artinya dianggap tidak apa-apa, kecuali yang dianggap tidak apa-apa ini al-yasir minad dam, darah yang sedikit, wal qayh atau nanah yang sedikit, wa malan barang la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu keduwe ma sailatun kang mili idza waqa'a nalikane tumiba apa ma fil inai ing dalem wadah wa matalan mati apa ma fihi ing dalem wadah fa innahu mongko sak temene ma iku layunat jisu ora najisake apa ma hu ing al ina. Nah, ini najis yang dimakfu adalah darah yang sedikit, misalnya koreng itu ada nanahnya sedikit, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau banyak sampai mengalir atau sampai menetes-netes nanahnya atau darahnya, ya perlu dihilangkan. Harus dihilangkan. Kemudian hewan yang tidak ada darahnya, tidak ada darah yang mengalir pada anggota tubuhnya, itu ketika jatuh di sebuah wadah yang ada airnya di situ dan mati di dalamnya, maka itu tidak membuatnya jadi najis. Misalnya di sebuah gelas ada semut jatuh ke dalamnya sampai mati semutnya. Nah, itu tidak menajiskannya karena semut tidak ada darah yang mengalir dari semut itu ketika disobek atau dipotong anggota tubuhnya. Wal hayawanu utawi hayawan kulluhu ya sekabehane hayawan iku tahirun suci illal kalba kejaba asu wal khinzira lan celeng. Wa malan hewan tawallada kang metu apa ma minhuma saking al kalba wal khinzir au min ahadihima utawa sing salah sijine al kalba wal khinzir. Wal hayawanu kulluhu tahirun, semua hewan itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi. Nah, kecuali anjing dan babi. Dan hewan yang dilahirkan anjing dan babi atau dilahirkan dari salah satunya yang bersetubuh atau kawin dengan hewan suci, misalnya anjing betina kawin dengan
sapi jantan, nanti lahir misalnya bentuknya anjing atau bentuknya sapi tapi lahir dari rahimnya anjing, maka hukumnya najis. Wal maitatu utawi bangkai kuluha ya sekabehane maitah iku najisatun najis illa samaka kejaba iwak wal jarada lan belalang wal adami lan menungso. Semua bangkai itu najis. Bangkai adalah sesuatu yang mati tanpa disembelih secara syariat. Nah, yang bisa disembelih secara syariat hanya hewan yang halal dimakan. Nanti kalau hewan yang tidak halal dimakan disembelih, memotong aliran makannya, jalur makannya, itu tidak dapat dikatakan sebagai sembelihan syar'i karena hewannya tidak boleh dimakan. Jadi yang dikatakan sembelihan syar'i itu pada dasarnya hewannya memang boleh dimakan dulu, halal dulu. Baru nanti kalau disembelih namanya sembelihan syar'i. Kalau hewannya tidak halal dimakan, disembelih, ya tetap tidak bisa dikatakan sembelihan syar'i. Nah, setiap hewan yang tidak disembelih secara syar'i mati itu hukumnya bangkai. Kalau bangkai hukumnya najis. Kalau najis tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Bahkan tidak boleh diperjualbelikan karena najis. Nah, ada pengecualian yang bangkai yang tidak najis, yaitu bangkai ikan air tawar ataupun air asin. Itu bangkainya halal, tidak najis karena karena dianggap masih suci. Wal jaroda dan belalang juga dianggap bangkainya suci, makanya halal dimakan. Wal adami, nah ini manusia, bangkainya suci tapi tidak boleh dimakan. Alasannya karena walaqad karramna bani Adam, kata Allah, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Kalau mulia ya makanya tidak boleh dimakan. Wa yuhsalu al-ina'u min wuluhil kalbi. Wa yuhsalu lan den basuh apa al-ina'u wadah min wuluhil kalbi saking dilatane asu wal khinziri lan celeng. Sab'a marratin kelawan pitu piro-piro ambalan. Ihdahunna utawi salah sijine sab'a marrat iku biturabi kelawan debu. Najisnya anjing dan babi ya ini misalnya ketika menjilati wadah, itu cara membasuhnya adalah dibasuh 7 kali, salah satunya dengan dicampur debu basuhannya. Jadi basuhnya 7 kali, misalnya kalau 1 ciduk ya dibikin 7 kali atau dibikin 7 ciduk. Atau kalau pakai semprot ya disemprot, dihitung 1, 2 sampai 7. Nah, salah satunya menggunakan debu. Seperti penjelasan kemarin dalam bab tayamum, debu itu sesuatu yang ada gubarnya yang bisa berterbangan. Kemudian tentang mencampur dengan debu dalam salah satu basuhannya itu boleh yang pertama, boleh yang tengah-tengah, atau boleh yang terakhir. Pertanyaannya, misalnya kalau ada sungai yang banjir, itu kan keruh, ada campuran tanah liat, ada campuran endut dan debunya di situ. Nah, itu boleh membersihkan najis mughaladah di situ. Nah, nanti cara menghitung 7 kalinya ya mungkin cukup dengan digerakkan 1, 2, 3 sampai 7.
Wa yughsalu lan den basuh apa min sairin najasati sekerine pira-pira najis marotan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Takti kang teka apa marrah wahidan alaihi ing atase sairin najasah. Wasalasu utawi basuh ping 3 iku afdolu luweh utama. Nah, ini tata cara membersihkan najis yang mutawasitoh. Kalau najisnya anjing dan babi tadi namanya najis mughaladzah, 7 kali dibasuh, salah satunya dicampur debu. Kalau untuk najis biasa cukup marrotan wahidatan, najis yang biasa dibasuh 1 kali. Takti alaihi, yang mana basuhan itu mendatangi najisnya. Artinya misalnya ada najis di tangan saya ini, nah makanya basuhannya yang mendatangi, artinya disiramkan, bukan kok ini yang saya celupkan. Begitu. Takti, maksud dari redaksi takti alaihi, cukup 1 kali. Itu berarti najisnya najis yang hukmiyah, yang tidak kelihatan. Kalau najisnya kelihatan menempel, maka ya membasuhnya sampai hilang itu ainnya atau bentuknya. Jadi saya jelaskan, najis itu ada 3 pembagiannya. Karakter ada ainiyah yang tampak, ada najis hukmiyah, najis yang hanya hukum atau dihukumi saja ya. 2, bukan 3. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu yang kelihatan atau baunya ada atau rasanya masih ada. Kalau najis hukmiyah tidak ada kelihatannya, tidak ada, tapi itu dihukumi najis. Misalnya kecipratan air kencing orang kemudian tidak kelihatan, tapi tadi kecipratan, tidak bau juga, tidak terasa keset-keset gimana juga, nah, maka itu najis hukmiyah namanya, wajib dibasuh. Nah, tapi kalau najisnya ainiyah, nanti ya diusahakan ainnya atau bentuk najisnya yang kelihatan itu hilang dulu. Misalnya dengan dikerok atau dengan apa, dilap dengan tisu dulu misalnya, kemudian baru dibasuh 1 kali. Wasalasu afdolu, membasuh 3 kali itu lebih utama. Wa idza takhallalat lan nalikane dadi cokak apa al khamratu khamr. Binafsiha kelawan awak dhewe ne khamrah. Tahurat mongko dadi suci apa khamrah. Wa in takhallalat lan lamun dadi cokak apa khamrah atau ciu tadi, alkohol tadi, bitorhi syai'in kelawan nyemplungake suwiji-wiji fiha ing dalam khamrah lam tabluhur mongko ora dadi suci apa khamrah. Ketika ada khamr atau minuman keras itu gara-gara fermentasi kemudian berubah menjadi cukak, maka hukumnya suci. Ini dengan catatan perubahannya terjadi secara natural ya, tanpa ada campur tangan atau tanpa ada rekayasa apapun. Apabila berubah menjadi cukak tadi, minuman keras yang berubah menjadi cukak karena ada rekayasa, misalnya dengan menaruh sesuatu di dalamnya atau meneteskan obat atau dan lainnya, maka itu tidak dianggap suci. Lam tathur, tidak bisa dianggap suci karena ada rekayasa ya yang tidak alami. Meskipun nanti bentuknya cukak ya tidak bisa dianggap suci. Kalau tidak bisa dianggap suci ya tidak bisa difungsikan, tidak bisa digunakan karena dianggap najis. Faslun ai hadza faslun wa yakhruju lan metu minal farji saking kemaluan apa salah satu dimain telu pira-pira getih. Nah, pasal selanjutnya ini menjelaskan darah yang keluar dari
kemaluan perempuan. Salah satu dimain damul haidi rupane getih haid wan nifasi lan nifas wal istihadati lan getih istihadah. Ada 3 darah, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Fal haidu mongko utawi haid iku wal khariju ya iku getih kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ala sabili sihati ing atase dalan sehat min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab nglairake. Darah haid adalah darah yang keluar dari perempuan berumur 9 tahun dalam keadaan sehat tanpa ada gangguan penyakit atau tanpa sebab melahirkan. Itu darah haid. Walau nuhu tawi warnane dam, warnane haid iku aswadu ireng muhtadamun kang banget irenge ladzaun kang larakake. Darah haid warnanya kental hitamnya, ya merah tapi kental hitamnya. Wan nifasu utawi nifas huwa ya nifas iku al khariju getih kang metu akibal wiladati yang dalam ngiring-ngiringi atau sakwise ngelahirake. Kalau darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Wal istihadatu utawi istihadah wa ya istihadah iku al khariju getih kang metu fi ghairi ayyamil haidi ing dalam sakliyane pira-pira dina haid. Darah yang keluar selain hari haid namanya darah istihadah. Kalau darah istihadah yang keluar berarti perempuan yang mengalami istihadah tadi dalam keadaan suci, maka wajib melakukan ibadah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Hanya saja dia wajib menjaga itu kebersihan kemaluannya itu. Ada darah lagi, yaitu darah wiladah sebenarnya. Darah wiladah itu darah yang keluar bersamaan dengan lahirnya bayi, itu namanya nanti wiladah. Tapi yang mewajibkan mandi itu nafsul wiladahnya, yaitu proses bersalinnya, bukan darahnya. Kalau nifas kan pengertiannya akibal wiladah, setelah melahirkan. Nah, ketika melahirkan itu kan juga ada bareng atau bersamaan dengan darah-darah. Nah, itu darah wiladah tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi proses wiladahnya itu. Faslun wa syaraitu sholati wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, saya bacakan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.